Oke, Assalamualaikum sahabat desa, kembali lagi di channel Alana Sekolah nih. Oke, baru saja saya menonton sebuah video dari Mas Anom Surya Putra. Secara pribadi saya tidak mengenal beliau secara ini ya, belum pernah ketemu ya. Karena di era digital ini beliau mengetek YouTube saya, kemudian di beberapa media sosial saya seperti Facebook begitu ya. Kemudian di dalam kronologi videonya juga menjelaskan terkait tentang tutorial-tutorial yang saya buat tentang pendataan SDGs desa. Jadi untuk sebelum kita ini ya saya juga browsing dulu, ternyata beliau ini salah satu penulis buku ya. Sebelum saya komentari ataukah saya beri ini paten juga nih, gimana kalau nggak dibaca dulu siapa beliau ini. Salah satu apa ini, masalah penyiapan draft undang-undang desa, penulis buku Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa dan seterusnya ya. Itu beliau buat video tentang pendamping desa dan relawan pendataan SDGs berhak mengkritik. Oke, jadi sahabat desa semuanya, para subscriber ataukah penonton saya yaitu dimanapun berada, jadi terkait masalah pendataan SDGs desa ini, memang saya secara pribadi walaupun tidak dikenal oleh banyak orang, tapi memang saya secara silent kemudian membuat sebuah tutorial. Ini adalah sebuah ikhtiar karena saat ini masih dipercayakan sebagai pendamping desa di salah satu kecamatan di Indonesia, sehingga mengingat kondisi-kondisi di lapangan itu tentu tidak sama seperti di wilayah-wilayah di Jawa seperti begitu. Nah, kemudian masalah akses internet dan segala macam dengan segala kekurangan-kekurangan, tentu saya mengambil inisiatif. Yang pertama, sesuai edaran yang pernah kami terima tentang gambaran-gambaran tentang pendataan SDGs desa, kemudian pembekalan-pembekalannya. Jadi saya lihat waktu yang diarahkan kepada kami itu pembekalan dilaksanakan selama 8 jam ini ya, 8 jam. 8 jam itu dimaksimalkan untuk mentransfer pengetahuan tentang pendataan SDGs desa melalui aplikasi, kemudian mentransfer juga tentang pengetahuan-pengetahuan tentang 18 SDGs. Nah, tentu ini waktu yang menurut kami sangat singkat gitu ya. Menurut kami waktu yang sangat singkat itu kami terima pada bulan Maret 2021. Itulah yang menjadi latar belakang saya selaku konten kreator yang ya masih amatiran membuat sebuah tutorial-tutorial. Nah, tutorial-tutorial ini adalah sebuah siasat, sebuah alternatif bagaimana memanfaatkan teknologi ya dalam waktu 8 jam itu bisa mentransfer. Jadi di dalam waktu 8 jam itu saya hanya bersama sahabat-sahabat hanya memanfaatkan waktu itu untuk tanya jawab tentang seputar aplikasi. Kemudian mengenai apa itu pendataan, bagaimana instrumennya, bagaimana analisa, siapa yang bertugas dan segala macam, itu saya berikan sebuah tutorial ataukah sebuah dalam bentuk video agar mereka bisa mempelajari ataukah menonton saat berada di rumah. Jadi waktu singkat 8 jam untuk mentransfer itu saya gunakan untuk mendiskusikan tentang aplikasi-aplikasi SDGs. Nah, mengenai pernyataan Mas Toro ataukah Sutoro Eko, beliau ini mengklaim sebagai bapak pendiri ya, bapak pendiri desa ataukah undang-undang desa.
Saya juga nggak ini begitu ini ya, karena kita tinggal di desa. YouTuber pun YouTuber kelas desa. Ya memang ya mohon maaf sebelumnya kalau ada salah begitu ya. Tapi mengenai aplikasi ini masih prematur ya, masih prematur. Memang kami pun mengalami banyak trouble, kemudian beberapa kelemahan-kelemahan. Kemudian juga menyambung dari Mas Anom Surya Putra ya, seharusnya aplikasi ini dihentikan. Nah, ataukah mengakui pendataan secara manual dengan menghargai hak-hak demokrasi warga di desa. Nah, mengenai itu ya sahabat-sahabat semuanya, sesuai video saya sebelumnya bahwa kata Kapus Datin Pak Ivanopik bahwa memang aplikasi ini mengalami kendala-kendala dan itu diakui Kapus Datin ya. Kata Gus Menteri juga desa dipersilahkan ataukah diberikan ruang untuk melakukan musyawarah desa khusus tentang penetapan pendataan SDGs desa yang secara manual. Meski di tengah kesulitan-kesulitan ini belum berhasil melakukan input pendataan SDGs desa itu ke dalam aplikasi. Jauh ini yang saya dengarkan dari Pak Ivanopik di dalam beberapa kali sarapan SDGs desa bahwa aplikasi ini dibuat oleh para pegawai-pegawai di Kapus Datin begitu ya, bukan di pihak ketiga. Tapi lebih jelasnya nanti kita cari lagi informasi-informasi terbaru tentang aplikasi ini. Yang jelas aplikasi ini memang disiapkan untuk mempermudahkan desa dalam mewujudkan cita-cita ataukah implementasi ataukah mencapai 18 tujuan SDGs desa. Nah, kenapa aksi-aksinya pendataan? Ya, langkah awalnya memang melalui pendataan. Dari pendataan itulah yang menjadi start bagi desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam pembangunan desa. Ya, sejauh ini yang kami dengarkan bahwa hasil pendataan SDGs desa ini akan menjadi rekomendasi ya, menjadi rekomendasi bagi warga desa untuk diputuskan di dalam musyawarah desa. Tidak semerta-merta itu melalui data ini, tapi lebih detailnya akan diputuskan oleh warga ataukah dalam musyawarah desa terkait rekomendasi apa yang dilaksanakan ya selama tahun demi tahun ataukah 6 tahun gitu. Nah, sementara untuk mencapai SDGs desa ini yang kita sama-sama tahu ya sampai 2030. Sepanjang video yang saya sampaikan itu tidak menjelaskan proses-proses teknis ya, karena kita bukan di Kementerian Desa, tapi walaupun tidak menjadi representasi dari ini, tapi minimal saya merepresentasikan diri saya kondisi-kondisi di lapangan. Secara teknis itu ada Pak Ivanopik Kapus Datin ya. Jadi perbaikan-perbaikan memang sampai saat ini kami terus menerima informasi tengah perbaikan. Jadi kemungkinan nanti akan ada sesi lain untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan terbaru dari aplikasi SDGs desa. Kalau secara teknis ya kita tidak mengerti detail bagaimana server yang belum bisa diakses, itu kita menerima sedang perbaikan begitu. Kami memang menyampaikan beberapa kendala ya di lapangan ya, baik dari relawan maupun sesama pendamping desa, kemudian menyampaikan kepada Kementerian Desa secara berjenjang ya. Kemudian kemarin juga kami juga menyampaikan beberapa kendala-kendala, masukan-masukan terkait pendataan SDGs desa ini melalui Zoom meeting ya bersama TAPM dan Pak Korprop Edi Endra. Jadi itu dari saya ya, mohon maaf Mas Anom, Pak Sutoro Eko, kemudian juga ada Bro Samsul, kemudian Pak Junet dari Ponggok. Kita berharap desa-desa di masa yang akan datang bisa beradaptasi ya, namun tentu dengan
perubahan-perubahan ini juga semua pihak siap dan semua pihak berpartisipasi untuk memajukannya, bukan untuk menghempasnya. Oke, demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi 2021 SDGs Desa.